Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa anwa'al makhluqat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Allahumma aftah lana ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di kesempatan kali ini akan membahas tentang asal-usul binatang kucing, yang mana keterangan-keterangan yang saya akan bacakan yaitu bersumber dari kitab Hayatul Hayawan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Musa bin Isa Adamiri. Syekh Muhammad bin Musa bin Isa Adamiri, beliau bersabda, Annal hirrota khuliqat min atsyatil asad, bahwa kucing ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lendir bersinnya singa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk yang lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada binatang yang kita ketahui. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak binatang-binatang kekuasaan Allah yang belum kita ketahui, dan mudah-mudahan dengan diceritakannya profil binatang kucing ini, kita semakin bertambah-tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing diciptakan dari lendir singa saat bersin. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah menciptakan iblis dari api. Ular diciptakan dari muntahnya Nabi Adam alaihissalam. Anjing diciptakan dari ludahnya iblis alaihi laknatullah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bagaimana sejarah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kucing dari air lendir singa saat bersin. Sejarah penciptaan kucing tidak bisa dipisahkan dari kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Nuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Nuh membuat suatu kapal yang sangat besar untuk dinaiki oleh orang-orang yang beriman saat itu kepada Nabi Nuh, berjumlah 80 orang. Yang mana ke-80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh antara lain 3 putra Nabi Adam, Sam, Ham, dan Yapus, termasuk istri-istri ketiga putra Nabi Nuh ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan bumi dan ditenggelamkan dengan air selama 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya menurunkan hujan diukur. Tapi saat membinasakan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan tanpa ada ukuran. Dari atas langit turun hujan, dari bawah bumi keluar air. Sehingga tidak aneh, selama 40 hari 40 malam dunia sudah ditenggelamkan. Dan Allah memerintahkan kepada umat Nabi Nuh agar naik ke kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah orang pertama yang menciptakan kapal. Sehingga kapal yang sangat besar ini dibuat oleh Nabi Nuh dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijadikanlah 4 lantai. Lantai pertama untuk binatang buas, semacam singa, ular, dan lain-lain. Lantai kedua diciptakan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk binatang-binatang ternak,
semacam sapi dan keledai. Sementara lantai yang ketiga diciptakan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk tempat beliau dan umat-umatnya yang beriman. Sahabat channel Rahmatul Ummah, Allah menenggelamkan bumi ini diawali dari bulan Rajab, berakhir sampai bulan Muharram. Sehingga Nabi Nuh dan umatnya berlayar di atas kapal selama 6 bulan atau setengah tahun. Sedangkan saat di atas kapal, Nabi Nuh dan umatnya tidak bisa mengambil makanan dari tempat lain kecuali mengkonsumsi dan memasak makanan-makanan yang masih tersisa dari perbekalan yang sengaja dibawa sebelum bumi ditenggelamkan. Lalu umat Nabi Nuh alaihi salam sering mengadu kepada Nabi Nuh. Di antara pengaduannya, wahai Nabi Nuh alaihi salam, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar makanan-makanan yang tersisa untuk perbekalan selanjutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab makanan-makanan yang tersedia saat ini semakin menipis. Kita mengkonsumsi setiap hari sedangkan bertambah tidak. Yang ada pun tikus-tikus selalu mengganggu dan selalu memakan perbekalan kita. Lama-lama ini habis sama tikus. Tikus itu terkena binatang walaupun kecil, segala apa saja bisa dimakan. Masya Allah. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam atas permintaan umatnya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, umatku meminta kepadaku agar aku berdoa meminta kepadamu agar dijaga makanan yang tersedia dari ancaman tikus. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mendengar doa Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada singa supaya bersin. Saat singa itu bersin, keluar dari hidungnya berupa lendir, dan lendir singa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kucing. Kucing itu disebutkan singa kecil, atau singa disebut juga kucing besar, karena memang anggota tubuh singa ini mirip dengan kucing, karena kucing asal usulnya dari singa, bergigi taring dan mempunyai kuku-kuku tajam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kucing ini dari lendir singa saat bersin, maka amanlah makanan-makanan yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga kucing ini salah satu binatang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahagialah bagi mereka yang selalu menyayangi kucing dan binasalah bagi mereka yang selalu menyiksa kucing. Selamat dipertemukan kembali di video yang kedua, membahas tentang asal usul kucing, dan jangan lupa setelah menyimak tausiah ini silahkan share kepada yang lain agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.